kita mulai ya. Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Dafa Barabi. Nah, jadi malam ini tuh akan ada ngobrol-ngobrol santai bersama. Boleh Sama. diperkenalkan? Boleh diperkenalkan? Sebelumnya, selamat malam. Kenalkan nama saya Kiarus Akmal Rizakwan, biasa dipanggil Akmal. Saya selaku ketua himpunan ya bisa dibilang gitu ya. Sekarang itu Iya. masuk semester 5. Ya. Ngomong-ngomong, kita kan udah nyiapin beberapa pertanyaan di question box-nya kita dan banyak banget ya, Mon, pertanyaannya. Yang pengen tahu seputar perhotelan di Telkom Universitas. Gitu banget ya. Iya, banyak banget nih. Kita pilih salah satunya beberapa karena untuk menyingkatkan waktu kita juga. Ya. Ya benar. Daripada penasaran, mending kita langsung bacain aja kali ya, Mon. Yuk, Sabi. Langsung aja. Pertanyaan pertama, Dap. Siap gak nih, Kak Akmal, buat jawab pertanyaannya? Iya, selalu siap lah. Insya Allah. Yang pertama ini lulusan D3 PH tanpa nerusin ke S1, kerjaannya bisa di mana aja, Kak? Dan udah ada buktinya, kah? Tolong boleh dijawab. Berarti dia tuh nanyain anak perhotelan tuh kerjanya bisa di mana gitu kan. Apakah anak diploma itu bisa kerja gitu kan, jadi kan kayak gitu ya kan, pakai satu kan, soalnya dia bilang gitu. Sebenarnya buat di tiga perhotelan sendiri di kampus kita, alhamdulillah kalau soal pekerjaan kita udah bekerja sama, kampus kita udah bekerja sama sama banyak sekali hotel-hotel yang jadi bisa langsung diakomodir sama kampus kita sendiri gitu. Jadi nanti kan teman-teman sebelum kerja, sebelum lulus ada namanya PKL tuh, program kerja lapangan gitu ya kan. Itu biasanya di semester 5. Nah, nanti teman-teman pada saat magang itu istilahnya, jadi teman-teman udah kenal gitu sama situasi lapangannya gitu. Nah, kalaupun kinerja teman-teman bagus, pihak hotel tersebut pasti nggak usah repot-repot lagi cari SDM, cari sumber daya manusia. Jadi teman-teman bisa banget langsung kerja di sana. Nggak di hotel aja, bisa di kapal pesiar, bisa juga di restoran, seperti itu. Pokoknya yang berhubungan dengan bidang jasa dan juga di konsep-konsep pariwisata seperti itu. Buktinya apa? Buktinya banyak sekali. Bisa, kalau teman-teman tertarik, bisa masuk ke perhotelan langsung ya. Soalnya seniornya ini udah kemana-mana, ada yang luar negeri lah, Singapura, ke Dubai ada gitu. Nah, Mungkin kalau jadi ngomong buat gini nggak percaya, cuman buktinya ada, masuk aja sini perhotelan. Gitu. jadi buat teman-teman semua jangan takut buat masuk perhotelan, apalagi D3 karena Wis. itulah ya. Eh, Eh, Lanjut ke berikutnya, kayak kalau misalkan praktek itu gimana sih, Kak? Kayak apa aja yang harus disiapin? praktek ya. Iya. Sebelumnya kalau ke praktek kalau di perhotelan kan kita ada 4 departemen kan ya. Ada front office, ada housekeeping, ada F&B service, sama kitchen. Praktek yang disiapin, praktek itu ada dua, ada praktek mandiri sama general praktikum namanya. Jadi praktek mandiri itu yang biasanya kita sendiri atau di kampus biasanya sama dosen gitu. Yang perlu disiapin apa aja itu tergantung dari masing-masing departemennya gitu. Jadi misalnya kalau teman-teman anggap aja ada di kitchen, mungkin teman-teman buat yang disiapin itu kalau seragam udah dari kampus ya, udah dari prodi. Kalau buat peralatan itu kemarin aku nyiapin small knife, spoon, sama notebook kecil buat nyatet resep-resep kayak gitu. Contohnya aja gitu.
Kalau departemen yang lain menyesuaikan gitu. Nah, kalau general praktikum itu ibaratkan UASnya gitu. Jadi 1 bulan kita praktikum gitu, ganti-gantian gitu. Jadi minggu pertama ada praktikum departemen ini, misalnya F&B dan seterusnya seperti itu. Kalau yang perlu disiapin sih banyak ya, mental apalagi. Karena di hotel itu sebenarnya capek ya. Bukan, kalau kelihatannya kan senyum, wangi, rapi gitu, sebenarnya ada tekanan batin. Cuman itu tadi membuat orang-orang profesional gitu kan. Jadi nggak sembarangan bersikap ke customer-customernya, ke guest-guestnya gitu. Jadi yang perlu disiapin tuh sebenarnya disiplin kalian sama attitude kalian. Kalau barang-barang nanti pasti dikasih tahu sama dosennya gitu. Gitu. Kira-kira. Gitu. Oh iya, Oh iya, ini sebentar Dap. ini buat Oh iya, teman-teman, buat yang mau apa? Yang mau nanya tentang perhotelan, kalian bisa komen di bawah situ. Oke? Sembari nunggu pertanyaan. oh iya, iya iya. Jadi yang kalau mau komen atau mau nanya-nanya langsung nih ke Kak Ya, Akmal selaku ketua himpunan juga dan udah lebih senior dari kita-kita, boleh nih langsung di komen. ya, Gak tahu ada yang mau ditanyain. komentar. Nah, ada yang nanya lagi nih Kak. Apa tuh? Mau minta motivasinya untuk yang masih ragu D3 perhotelan ini dong. Apalagi bukan lulusan dari SMK, apalagi bukan lulusan dari SMK. Gimana tuh Kak? Yeah. Sebelumnya perlu kalian ketahui, aku juga lulusan SMA ya, bukan SMK. Kalau motivasi sendiri ya, ini kita bicara tentang D3 perhotelan di Telkom ya. Sebelumnya FYI aja, ini proyek kita udah terakreditasi internasional ya. Kemarin akreditasinya sama orang Meksiko. Nah, ini udah resmi akreditasi. Alhamdulillah banget ya. Jadi udah bergengsi banget sih bisa dibilang. Udah nggak kalah saing lah sama kayak STP atau yang lain gitu. Bisa bersaing gitu. Kalau buat motivasi kalian sendiri mau masuk ke perhotelan ya, sebenarnya nggak ada hal khusus yang bisa aku sampaikan ke kalian. Cuman kalau kalian emang minat pengen mau masuk ke sini, yakinin aja diri kalian. Sebenarnya bukan ke jurusannya sih, niat kalian kuliah itu apa. Kalau niat kalian main-main atau cuman ambil gaya-gayanya, masuk kampus swasta atau pengen apa gitu yang kurang jelas tujuannya, ya mending nanti dulu aja kuliahnya gitu. Kalau emang teman-teman niat yang bener, maksudnya kayak aku pengen kuliah di sini, terus karena aku emang kayak minat ke perhotelan gitu, jalanin aja. Kalau misalnya kan biasanya konfliknya tuh di orang tua ya, Dev ya, kayak nggak Iya, boleh. Terus kan masih ada orang tua yang awam sama perhotelan kayak orang tua aku juga gitu kan. tahu. Kalian kalau emang gini ya, kalau emang kalian tuh tulus, emang niatnya baik, emang bener gitu kan, orang tua juga ngerti gitu. Ngelihat keseriusan kalian, nggak mungkin mereka nggak support anaknya gitu ya kan. Insya Allah kalau kalian emang niatnya buat menekuni pendidikan perhotelan ini, insya Allah gitu ya kan. Pede Amin. aja lah, pede aja. Oh iya nih, ada yang nanya nih Kak di komentar. Deskripsiin sedikit dong Kak proses praktek kitchen pas masih offline. Gimana tuh Kak? Oh, iya, boleh. Aku sebenarnya ini ya, lupa inget, udah lama soalnya. Jadi kira-kira kayak gini ya. Jadi kita groomingan. Jadi sebelum masuk itu, biasanya kalau aku dulu masuknya siang, jam 12 kalau nggak salah. Jam 1 atau jam 12 gitu. Jadi kita udah pakai seragam kitchen tuh. Chef jacket, pakai apron, pakai chef hat, pakai apa necktie, gitu. Jadi di sampingnya udah ada, pokoknya udah lengkap deh. Grooming. Jadi nanti ada dosen atau asisten praktikum
Jadi kita di depan laboratorium kitchen itu kita dicek satu-satu tuh kelengkapannya, gitu kan. Mulai dari biasanya kalau anak perhotelan tuh nggak boleh kumisan gitu kan, jenggotan harus rapi, mukanya seger gitu kan, rambutnya harus rapi gitu. Kelengkapan kelengkapan seragam gitu. Di situ udah masuk, nanti baru dibagi tugas di yang pegang main course, yang pegang appetizer, yang pegang soup, yang pegang dessert gitu. Habis itu ya udah masak kayak biasa. Masaknya ada asisten praktikumnya. Kalau kalian masih di semester 1, semester 2 tuh ada asisten praktikumnya di semester atas, di tingkat 2, di tingkat 3 ada nanti. Jadi yang nggak sendirian banget lah gitu. Gitu. Kira-kira kayak gitu. Biasanya kalau mulainya siang, habisnya malam biasanya kayak gitu. Berarti nggak inilah ya, nggak sendiri gitu prakteknya, Iya, berkelompok juga gitu kan. Ada yang berkelompok. individunya juga. Ya, ini ada yang nanya lagi nih. Gimana Mon? Udah normal? Udah aman belum? Aman dikit sih. Aman. Apa masih nge-live? Lanjut Mon. Lanjut aja ya. Ada yang nanya lagi nih. Perhotelan Beda. kalau daring prakteknya gimana Kak? Gue bacain yang ini aja ya, yang pertanyaan dari komentar. Boleh, Mon. Boleh. Kayak parah gitu ya. Iya, dia ini kayaknya. Gimana tuh Tadi Kak? online ya? Praktek online. Iya, praktek online gimana tuh? Praktek online yang paling aku ingat tuh si dari ini ya, Tata Boga ya, kitchen lah. Jadi kita masing-masing praktek mandiri tuh. Kalau di semester aku kemarin kebetulan ada carving gitu. Jadi kita buat video, kita ya carving gitu. Jadi dikasih contoh sama dosennya, terus nanti kita duplikat gitu. Ya buat video biasa gitu, Video-video motong-motong gitu kali ya. Gitu. Ada ini nih, ada aja lagi untuk yang non SMK. Kalau masuk perhotelan bakalan bisa ngejar materinya nggak sih Kak? Oh ya. Nah, Sama ya, ini aku juga non ini ya, maksudnya dari SMA lah gitu ya. Kalau masalah materinya ya, kayaknya materi itu tergantung dosen ya enggak sih, tergantung yang ngajarin kita gitu. Kalau aku ngerasanya kayak gitu. Alhamdulillah banget nih dosen-dosen kita tuh, kayak gini. Memang mantap. sikapnya tuh, iya enak banget gitu ngajarnya. Tapi dibalik baiknya mereka, sikap hangat mereka mengajarkan disiplin yang ketat banget. Kita nggak boleh telan, nggak boleh kalau seragamnya itu harus rapi gitu. Kalau telat ada hukumannya yang nggak asik banget hukumannya gitu. Saya suruh ya, jadi kalian coba aja ya masuk. Nah, kalau masalah materi ya, kalau kalian udah bisa berbaur sama lingkungan, kan pasti ada, maksudnya teman-teman tuh ada yang dari luar Bandung, ada yang maksudnya takut ketemu orang baru. Kalau ngejar materi itu mudah sebenarnya. Tapi karena kita perhotelan ini butuh soft skill, punya public speaking yang baik. Nah, sebenarnya materinya itu bagaimana cara kita beradaptasi sama lingkungan kita, bagaimana kita mau untuk mencari hal-hal baru yang dikasih sama dosen kita gitu. Kalau kita sekedar hafal materi, textbook lah gitu, sebenarnya semua orang juga bisa. Bagaimana cara kalian mengimplementasikan materi itu ke kehidupan kalian sehari-hari. Sebenarnya materi itu nggak nomor 2 lah. Satunya itu sikap kalian. Gimana kalian bisa senyum, gimana kalian bisa bercakap dengan ramah, gitu. Disiplin yang kayak gitu sebenarnya itu perhotelan tuh kayak gitu sebenarnya. Berarti balik lagi ke orangnya kali ya. Yeah, tapi Jujur bisa, masa ya nggak bisa sih? aku juga ini kan SMK teknik otomotif nih, masuk perhotelan. Alhamdulillah
yang aku rasain sih selama daring ini tuh ya kekejar-kekejar aja gitu materinya. Walaupun aku bukan dari anak SMK atau SMA kayak gitu. Ya, aja bisa Nah, ini guys, ada masa kalian enggak? ya pasti kalian bisa kalau misalkan kalian punya niat yang benar. Nah, Itu. ini ada yang nanya lagi nih. Eh, maaf Kak, mau tanya kalau tentang pembelajaran, apakah kita belajar semua bagian dari perhotelan atau diakhiri ada penjurusan hanya satu bagian, Kak? Nah, bagus banget pertanyaan. Bagus banget. Iya, Silahkan. kalau itu nggak usah minta maaf dulu ya, Yuda dimaafin, dia bilang maaf gitu. Kalau belajar, kan kita tadi belajar tuh 4 departemen tuh, yang front office, housekeeping, ya F&B service sama kitchen. Kita belajar semua kalau nggak salah ingat, rencananya itu di setiap semester atau setiap 2 semester ya ada namanya uji kompetensi. Jadi kita tetap belajar di tiap, nanti kan ada jadwal kuliah ya, itu tetap belajar 4 departemen ini. Nah, nanti setelah kalian yang general praktikum tadi, ya kan, general praktikum tadi, biasanya ada uji kom namanya, uji kompetensi. Uji kompetensi itu kalian milih gitu, mau departemen yang mana gitu. Misalnya kalian uji kompetensinya mau yang kitchen gitu, atau mau yang housekeeping bebas gitu. Nah, itu bisa uji kompetensi itu nanti kalian dapat sertifikat gitu. Nah, di akhirnya pada saat kalian mau kerja lapangan, mau magang, kalian milih satu departemen. Misalnya nanti kalian magang mau di F&B misalnya. Gitu. Jadi kita pelajari semua, akhirnya kita fokusnya ke satu kayak gitu. Jadi 4 departemen itu biar kalian explore dulu tuh. Di hotel tuh ada apa aja sih kira-kira. Nanti baru kalian cari tuh mana yang menurut kalian, passion kalian banget. Gitu. Berarti semuanya dipelajari supaya kita itu bisa tahu apa yang mau kita ambil gitu ya. Nah, kayak Sekali. gitu teman-teman. Wajib orang hilang. Mohon maaf ya, Ini tadi tadi siapa yang nanya nanya. tadi? Yang nanya itu atas IG-nya sih Migo Selva. Itu udah sopan tuh, maaf dulu. Ini cocok nih. Bisa, Bibit-bibit bisa. ini ya, Bibit-bibit. perhotelan. Mm-mm. Nah, ini ada yang nanya lagi nih Kak. Mm-mm. Kak, mau nanya, ada nggak sih yang membedakan perhotelan Telyu dan perhotelan lain? Nah, gimana tuh? Ada bedanya nggak sih? Ini bedain ya. Bedain yang paling dasar aja. Yang paling dasar aja. Yang membedakan. Kita Membedakan. ini sebenarnya kampus teknik. Tapi tiba-tiba ada perhotelan di sana. Jadi nanti kalian kuliah pakai jas, ya kan? Orang-orang kalian tuh jadi point of interest gitu. Karena orang-orang pakai baju kemeja biasa, baju kemeja Telkom. Karena yang lainnya kebanyakan jurusan teknik. Ada juga yang manajemen bisnis dan segala macamnya di fakultas lain. Cuman memang mayoritasnya teknik kan, Telkom. Bedanya yang paling kuat sih itu ya. Kita di lingkungan yang lebih luas lah istilahnya. Kalau buat materi sendiri, kayaknya sama aja deh. Gitu. Semuanya ya sama Beda aja. lingkungan aja lah paling. Jadi pusat perhatian ya di kampus. Iya, kalau ganteng. Kalau nggak ganteng, bercanda. Ini yang masak-masak juga kan, itu gimana tuh? Kenapa? Katanya kan di kampus tuh masak-masak di depan. Kalau misalkan lagi ada maba gitu, gimana tuh? Yang kayak gitu. Oh, kayak ini ya, cooking show gitu ya? Iya, cooking show. Katanya itu tuh kayak panggungnya itu tuh perhotelan gitu kayak.
masak-masak, jadi pusat perhatian banyak orang. Iya, ini apa namanya? Jadi pada saat aku maba kan ini ya apa ada kayak pengenalan fakultas gitu kan. Dan di situ ada anak PH 1 jago banget masaknya tuh. Tahu nggak sih kalau yang ada dicipratin cairan gitu terus apinya gede gitu. Nah, iya. Nah, yang kayak gitu tuh, gitu. Ada yang kayak gitu, gitu. Oh iya, bener. Ini banyak yang nanya, ada yang nanya lagi nih. Maaf Kak, mau Hmm. tanya, nanti harus jago bahasa Inggris. Ini nggak sih relatif gak sih kalau kita mau kemana gitu, jurusan apa kayak target kita mau kerja kemana gitu? Ini ini bagus ya mereka maaf dulu. So, nggak apa-apa ya, maksudnya nggak perlu maaf sebenarnya, cuman saya apresiasi ya, bagus. Ini apa apa tadi pertanyaannya? Bentar. Oh ya bahasa Inggris. Bahasa Sebenarnya Inggris. kalau bahasa Inggris sendiri ya semua jurusan sih di Telkom materinya ada yang full bahasa Inggris malah. Bukan harus bisa ya. Bahasa Inggris sendiri tuh kan kalau buat sekarang bahasa internasional ya. Kalian Iya. nggak gini ya, dunia kerja tuh nggak boleh deh aku jangan gitu, aku kan belum dunia kerja ya. Yang setahu aku dari pengalaman-pengalaman yang sudah aku lewati, bahasa Inggris tuh yang diperlukan tuh basic. Daily conversation udah kepake banget gitu. Bukan yang kayak grammar, kamu nggak datang ke orang asing terus dia nanyain ini prepositionnya di mana, ini present tense atau past tense, nggak kayak gitu. Kamu cuman misalnya dia mau mesen kamar atau dia pesen apa namanya makanan gitu, kamu ingetin dialog yang kayak gitu aja gitu. Kalau buat teman-teman yang takut nggak bisa bahasa Inggris atau bahasa asing, dicoba dulu aja. Nggak semenakutkan itu kok. Kayak gitu. Dicoba Tapi yang pasti ya. seiring waktu kalian pasti perlu skill-skill seperti itu jika kalian pengen go internasional atau seenggaknya naik jabatan gitu. Masa ya manajer nggak bisa bahasa asing. Gitu. Meningkatkan karir. Hmm, itu. Kayak gitu ya, Fatima pribadi. Gimana? Nah, Iya, jatuh. nanya lagi nih. Kak, untuk magang, apakah kita memilih tempat sendiri atau gimana, Kak? Oh. Kalau magang sendiri itu jalannya masih panjang sih. Cuman kalau magang sendiri itu lebih ke rekomendasi dosen sih. Cuman kalau kalian punya referensi hotel, sudah pernah magang di sana, boleh banget diajuin ke dosennya gitu. Misalnya kepada bapak dosennya gitu, Pak, saya pernah ada pengalaman kerja di sini, saya tertarik kerja di sini, bisa banget. Bisa. Hmm. Kalau kalian nggak tahu juga hotelnya di mana, kalian minta rekomendasi sama dosen. Kayak gitu. Nah, jadi bisa lah ya. Ada lagi gak nih? Nah, ada nih. Kak, mau tanya, kalau di perhotelan Telio, ada belajar pastry nggak? Wah, belajar pastry ya. Ada Iya. dong. Kita bahkan Ada. ada namanya itu Baker's Corner. Di Baker's Wih. Corner itu kan kayak bakery gitu ya, pastry banget. Belajar, jadi kalian nanti yang aku inget pastry itu ya buat kue lah ya. Buat kue. Hmm. Maksudnya, iya belajar kok. Nanti kalian ya diajarin gitu yang bikin apa sih namanya, lupa gitu. Pokoknya ada bikin adonan ngembang yang kayak gitu-gitu. Tentang adonan-adonan gitu. Ya belajar kok. Belajar. Makanya, kalau mau masuk aja sini. Biasanya siapa? Bapak Dendi. Bapak Dendi. Ini selain bahasa Inggris, kalau bahasa asing yang lain dapat dapat poin plus ya. Kalau dari pengalaman aku, dosen selalu ngingetin buat bahasa China. Nggak tahu kenapa ya. Karena katanya bahasa China itu kayak butuh juga gitu. Karena China juga kan udah global banget gitu. Cuman sebenarnya bahasa yang lain juga boleh banget sih. Bahasa Jepang, Jerman, segala macamnya gitu. Bisa banget. Buat jadi modal juga kan. Mhm.
ini Kak kalau bahasa Kak kalau bahasa kalbu dibutuhkan nggak ya? Itu tahu nggak siapa itu, Dav? Hah? Siapa Tahu tuh? nggak siapa? Itu Siapa Bang tuh? Kavi yang aku bilang cooking show dia buat api gede Widih, gitu. widih. Iya, Bang Kavi. Banget. Udah mau lulus tuh. Bentar. Ini dia nanya lagi nih Kak. Kak mau Ih, nanya kalau lagi daring ini prakteknya sebelum selalu di rumah atau ada sesekali ke kampus? Terima kasih sebelumnya Kak. Sama-sama. 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 Kalau praktek ya, selalu kaprodi kita, Bapak Denny tercinta tuh selalu mengusahakan buat praktek di kampus. Kenapa? Karena ya itu pilihan terbaik, opsi terbaik. Dosen bisa membimbing, fasilitasnya ada, dan memang bisa diarahkan dengan benar gitu. Cara-cara yang benar tuh kayak gimana gitu. Tapi sayangnya kondisi tidak memungkinkan sekarang kampus untuk dipakai. Apalagi sekarang kan LU menjadi tempat isolasi mandiri seperti yang ada di berita kan. Jadi Iya. kalau daring prakteknya di rumah. Apalagi sekarang asrama juga kan ya dijadiin tempat Nah, ini. iya, Wah, nggak gitu. kerasa nih ya kita udah ngobrol-ngobrol banyak banget. Betul Banyak banget banget. obrolan yang bermanfaat dari Kak Akmal Banget. sendiri tentang perhotelan dan teman-teman yang nonton nih antusias banget ya buat Iya, bertanya tentang di perhotelan spam tuh kayak love gimana. gitu. Pada penasaran, kayaknya pada mau masuk perhotelan juga nih yang belum masuk Iya. perhotelan Ayo Teliu. masuk. Ayo masuk sini join sama kita. Nanti ada Dava. Thank you banget nih Kak buat waktunya udah nyempetin waktu di podcast kali ini dan buat kalian yang udah podcast kita tunggu di episode selanjutnya. Jangan lupa follow IG-nya HMPH dan Instagram-nya Kak Akmal. Nah, Eh, mohon maaf banget tadi ya di awal-awal kita podcast ada sedikit gangguan jaringan. Mohon dimaklumin aja ya. juga Iya, Kak. mahasiswa. Iya. Kak, makasih ya, Kak. Iya, sama-sama selalu siap membantu. Iya, saya tutup ya. Dadah semuanya. Ditunggu episode Udah. selanjutnya ya. Pantengin terus IG-nya HMPA, nanti bakal ada informasi banyak tentang kalian semua, maba ataupun kita sebagai anak perhotelan. Terima kasih semuanya. Nah, jadi malam ini tuh akan ada ngobrol-ngobrol santai bersama. Boleh Sama. diperkenalkan? Yang pengen tahu seputar perhotelan di Telkom Universitas. Gitu kan biasanya konfliknya tuh di orang tua ya, Dev ya. Kayak nggak Iya. boleh. Terus kan masih ada orang tua yang awam sama perhotelan kayak orang tua aku juga gitu kan. Sebelumnya FYI aja, ini prodi kita udah terakreditasi internasional ya. Kemarin akreditasinya sama orang Meksiko.